Tapi yang tersaring di bawah adalah madu lebah murni dan asli. Proses penyaringan itu bahasa Arabnya nasuha. Apa arti nasuha? Menyaring yang kotor-kotor, tinggal yang murni dan bersih. Itulah dia namanya nasuha. Begitu juga dengan kita. Mulut kita kotor, mata kita kotor, lidah kita kotor, otak kita kotor, hati kita kotor, disaring. Namanya taubat nasuha. Kalau sudah bersih murni karena disaring, diminum madunya, luar biasa. Ditulis madu asli. Apa tandanya madu itu asli? Kalau kita bawa pulang ke rumah, istri marah, itu berarti sudah asli. Saya berani ngomong gini karena nggak ada ibu-ibu. Oh, ada di luar rumahnya. Hai besti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kemarin kita taubat nasuha 30 malam bersih. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah dosa kami. Kita husnuzan pada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita di Ramadan kemarin. Keluar dari Ramadan seperti keluarnya dari rahim ibu kita. Bagaimana anak bayi yang keluar dari rahim? Ustadz, tolong gendong anak saya Pak Ustadz. Saya pun gendong anaknya. Begitu digendong anaknya, kencing, pipis. Aduh, basah baju koko Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Bahkan di sebagian daerah meyakini kalau dikencengi anak bayi, ini berarti mau dapat rezeki, katanya beruntung. Belum pernah saya ngelihat orang dikencingi anak bayi marah. Kenapa orang dikencingi pipis bayi nggak marah? Karena bayi tidak berdosa. Coba kalau yang pipis bapaknya. Kenapa saya walaupun belum kenal dengan bapak ibu, belum ta'aruf, belum kenalan, tapi hari ini merasa nyaman karena saya sedang berada di depan bayi-bayi. Umur segini memang lagi lucu-lucunya. Bayi-bayi yang baru saja dilepaskan Allah dari rahim Ramadan, bersih dari dosa-dosa insyaallah. Amin. Maka selama bulan Syawal ini dijaga dengan apa? Kepada Allah insyaallah sudah bersih. Salat tarawih 30 malam, salat witir 30 malam, iktikaf 10 malam, khatam Quran, tadarus, berzikir. Tapi dosa kepada kawan, kepada teman, kepada tetangga, apakah sudah hilang dosa dengan salat tarawih? Tidak. Mesti minta maaf dengan silaturahim. Datang bertamu ke rumah orang, Assalamualaikum Pak Haji, mohon maaf lagi di luar kota. Kita datang ke rumahnya, dia keluar kota. Dia datang ke rumah kita, kita ke rumah orang lain, nggak ketemu. Akhirnya ketemunya di mana? Di Darul Muttaqin. Darul artinya rumah, Muttaqin orang bertakwa. Darul Muttaqin rumahnya orang bertakwa. Jadi kalau mau nanya, di manakah rumahnya orang bertakwa? Di Sukabumi. Darul Muttaqin, rumahnya orang bertakwa. Orang bertakwa itu gimana caranya untuk jadi orang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Syarat untuk jadi muttaqin yang pertama adalah percaya. Bapak Ibu percaya sama malaikat? Kalau ada teman tetangga kita nggak percaya sama malaikat, saya nggak percaya sama malaikat. Kalau memang malaikat itu mana dia, mana, nggak usah marah, diamin aja. Nanti lama-lama ketemu sendiri dengan malaikat maut. Percaya dengan yang nggak kelihatan itu namanya iman. Pernah Bapak Ibu ngelihat surga? Nggak pernah. Pernah ngelihat neraka? Nggak pernah. Pernah ngelihat Allah? Nggak pernah. Maka itu namanya iman. Itulah yang diundang. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana cara menanamkan takwa? Kutiba alaikumus syiyam. Maka ketika puasa itu orang bertakwa. Takwa itu apa Pak Ustadz? Ribet, jelimet, sulit, susah, payah menjelaskan takwa. Takwa menurut bahasa, takwa menurut istilah, takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi. Orang Islam nggak diajarkan begitu takwa. Suruh puasa langsung tahu takwa.
Gimana? Masuk ke dalam kamar mandi toilet di Masjid Darul Muttaqin, masuk air ke dalam mulut 1 kali, kumur-kumur, ngeludahnya 5 kali. Itu kan yang terjadi waktu puasa kemarin. Masuk air ke dalam mulut sekali, meludah, mengeluarkan airnya 5 kali. Padahal sekali itu sudah keluar itu, tapi dia takut menetes. Itulah dia takwa itu. Siang-siang musafir masuk ke pom bensin, masuk ke toilet pom bensin, lihat kanan kiri nggak ada orang, lihat satu bak cincau guys. Ada orang Islam mau memasukkan airnya 1 gayung, 1 teguk, nggak ada. Itulah dia takwa itu. Bayangkan kalau takwa yang di kamar mandi toilet pom bensin itu dibawa ke kantor, bubar KPK. Begitulah takwa itu. Makanya takwa yang di Ramadan itu dibawa ke Syawal, dibawa ke Zulqa'dah, dibawa ke Zulhijjah. Mana ada orang di bulan Ramadan mau bicara aib orang lain. Bro, gimana kabarnya anak si anu, suami si anu, istri si anu? Gak mau. Shh. Ingat, kita sedang puasa. Terus gimana? Nanti habis buka puasa juga. Takwa ini luar biasa. Begitulah Allah mengajarkan takwa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, setelah itu baru ibadah. Kutiba alaikumus shiyam. Siapa yang puasa tidak amanu, tidak diterima puasanya. Syarat sahnya puasa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Banyak orang puasa sekarang gak makan, gak minum. Puasa apa namanya? Diet. Bapak gak makan nasi, saya cuman makan sayur aja Pak Ustadz. Apa namanya? Diet karbo. Gak makan karbohidrat. Banyak orang puasa sekarang. Bukan puasa itu yang melahirkan takwa, tapi puasa yang didasari amanu, karena beriman. Kutiba alaikumus shiyam, disuruh kamu berpuasa. Tujuannya apa? Ada orang puasa biar supaya kebal. Gak makan, gak minum, gak makan, gak minum, lemah. Setelah lemah berhalusinasi, masuk jin ke dalamnya, jadi kebal, matanya jadi merah. Kenapa merah? Ngantuk, gak tidur-tidur. Ada orang puasa biar supaya kaya, pesugihan. Dalam Islam puasa tujuannya bukan mau kebal, bukan mau jadi pesugihan, supaya kamu takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang Islam ini mengaku takut sama Allah. Pas di akhirat ditanya, kamu takut sama siapa? Takut sama Allah. Kata malaikat, bohong, kamu takut sama istri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pernah ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, ya, apa hukumnya takut sama istri? Kenapa kau takut sama istrimu? Setiap saya pergi keluar kota Pak Ustadz, saya dikasih bekal kain sarung, baju koko dengan peci. Habis itu dia nanya, udah sholat? Tadi mampir ke masjid? Gimana kain sarungnya? Setiap pulang dicek. Itu bukan istri, itu bidadari surga yang dikirim ke dunia. Kalau bapak takbir gitu. Kalau bapak ada model dapat yang model begitu, jangan dikubur sebelum mati. Itulah yang menyelamatkan bapak. Kalau kamu mau bahagia